Pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta. Simak jadwal pembayaran tanahnya. Jalan Tol Jogja-Bawen mempunyai panjang 75,82 km yang terbagi ke dalam dua trase, yaitu trase yang berada di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 67,05 km dan trase yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 8,77 km. Pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen terbagi ke dalam 6 seksi berikut ini. Seksi pertama, Yogyakarta-Banyurejo sepanjang 8,25 km. Seksi kedua, Banyurejo-Borobudur sepanjang 15,26 km. Seksi ketiga, Borobudur-Magelang sepanjang 8,08 km. Seksi 4, Magelang-Temanggung sepanjang 16,46 km. Seksi kelima, Temanggung-Ambarawa sepanjang 22,56 km. Seksi keenam, Ambarawa-Bawen sepanjang 5,21 km. Saat ini, pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Di lapangan telah dimulai dengan dilaksanakannya pemasangan patok trase Jalan Tol Jogja-Bawen yang secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel pada tanggal 19 Januari 2021. Pemasangan patok tentunya akan terus dilanjutkan dengan pemasangan patok trase Jalan Tol Jogja-Bawen di 3 Kapanewon Tempel, Sayegan, dan Melati. Terus, kapan kira-kira proses pembayaran tanah kepada masyarakat akan dilaksanakan? Tapi sebelumnya kita simak tahapan pelaksanaan pengadaan tanah supaya lebih jelas. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dimulai dari 1. Penyiapan pelaksanaan, yaitu penyusunan rencana kerja, jadwal, RAB, pembentukan tim pelaksana dan Satgas A dan Satgas B. 2. Inventarisasi dan identifikasi, yaitu pembekalan Satgas A dan Satgas B, pemberitahuan kepada masyarakat, pendataan objek dan subjek pengadaan tanah, dan yang paling penting adalah pembuatan peta bidang dan daftar nominatif yang setelah jadi diserahkan kepada tim pelaksana. Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan benar agar data untuk pembuatan peta bidang dan daftar nominatif benar-benar sesuai dengan yang ada. 3. Pengumuman peta bidang dan daftar nominatif. Setelah jadi, maka peta bidang dan daftar nominatif akan diumumkan di 3 tempat, yaitu kecamatan, desa, dan dusun. Tahapan ini sangat penting bagi masyarakat karena merupakan kesempatan untuk mencermati peta bidang dan daftar nominatif yang diumumkan apakah sudah sesuai dengan yang ada. Jadi, diharapkan masyarakat betul-betul mencermatinya. 4. Verifikasi peta bidang dan daftar nominatif. Jika masyarakat keberatan dengan data yang ada di peta bidang dan daftar nominatif yang diumumkan, maka masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada tim pelaksana untuk dilakukan perbaikan. Maka, masyarakat harus benar-benar mencermati karena setelah peta bidang dan daftar nominatif sudah final, akan menjadi dasar tim penilai atau appraisal untuk menilai besarnya ganti rugi. 5.
Selanjutnya ditunjuk appraisal untuk melakukan penilaian besarnya ganti kerugian. Appraisal akan turun ke lapangan untuk mencari data-data yang dibutuhkan untuk melaksanakan penilaian. Dasar yang digunakan adalah nilai dasar ditambah nilai non-fisik lainnya. 6. Setelah appraisal selesai melaksanakan penilaian, maka selanjutnya dilakukan pemberitahuan besarnya ganti kerugian dan musyawarah bentuk ganti kerugian. Hal penting yang harus diketahui oleh masyarakat adalah bahwa tahap ini bukan musyawarah harga atau negosiasi harga, akan tetapi adalah penyampaian besarnya ganti kerugian kepada masyarakat berdasarkan penilaian appraisal. Sedangkan bentuk ganti kerugian akan diterimakan dalam bentuk uang berupa rekening di bank. Hasil musyawarah baik yang sepakat maupun tidak sepakat akan dibuatkan berita acara kesepakatan. Jika masyarakat keberatan, maka dapat menyampaikan keberatan kepada pengadilan negeri yang disertai dengan bukti-bukti pendukung dalam jangka waktu 14 hari. 7. Setelah ditandatangani berita acara kesepakatan, maka masyarakat tidak langsung menerima pembayaran, akan tetapi harus dilakukan validasi dokumen untuk pembayaran oleh lembaga manajemen aset negara terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu beberapa lama. 8. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar, maka akan dijadwalkan pembayaran oleh tim pelaksana pengadaan tanah beserta pelepasan hak. 9. Dilakukan konsinyasi atau penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri jika tidak ada kesepakatan, masyarakat tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, objek masih dalam sengketa, sita jaminan, agunan di bank, dan perkara di pengadilan. 10. Setelah selesai tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, maka tim pelaksana akan menyerahkan kepada instansi yang membutuhkan. Jadwal pemasangan patok ditargetkan selesai pada akhir bulan Februari 2021. Terus, kapan kira-kira proses pembayaran tanah kepada masyarakat akan dilaksanakan? Mari kita simak selanjutnya tentang perkiraan jadwal pembayaran tanah trase Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta berikut ini. 1. Kelurahan Banyurejo mulai bulan Mei sampai September. 2. Kelurahan Tambakrejo mulai bulan Mei sampai September. 3. Kelurahan Sumberrejo mulai bulan Juli sampai September. 4. Kelurahan Margo Katon mulai bulan Juli sampai September. 5. Kelurahan Margodadi mulai bulan Mei sampai September. 6. Kelurahan Margomulyo mulai bulan Juli sampai September. 7. Kelurahan Tirtoadi mulai bulan Mei sampai September. Demikian informasi terkini tentang progres pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen yang memasuki tahapan pelaksanaan pengadaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga dapat berjalan lancar dan tidak ada halangan yang berarti. Terima kasih.